Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Perdana. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Reshaping Adolescent Gender Attitudes: Evidence from a School-Based Experiment in India. Jadi ketidaksetaraan gender eksis di semua lingkungan sosial, terutama di negara berkembang termasuk India. Ketidaksetaraan gender di sini mengacu pada isu di mana terdapat ketidakadilan yang diterima oleh perempuan relatif terhadap gender laki-laki. Perempuan dirugikan dalam berbagai aspek, misalnya peluang pendidikan yang rendah, di mana perempuan dianggap tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, lalu keterlibatan dalam memberi keputusan lemah, misalnya terkait pernikahan dan fertilitas. Kaitannya dengan pernikahan, misalnya perempuan ini tidak bisa menentukan kapan mereka harus menikah ataupun dengan siapa ia harus menikah. Lalu terkait dengan fertilitas, misalnya perempuan ini tidak bisa memilih ingin memiliki berapa anak seperti itu. Lalu selanjutnya keterbatasan partisipasi angkatan kerja berkaitan juga dengan peluang pendidikan yang rendah tadi. Lalu ada keterbatasan mobilitas fisik dan pertemanan di mana norma sosial yang sangat restriktif. Untuk menanggulangi isu tersebut, yaitu meningkatkan kesetaraan gender, itu diperlukan campur tangan pemerintah yang bisa berbentuk misalnya hukum tentang hak kesetaraan gender atau undang-undang, subsidi yang mendorong investasi untuk perempuan, ataupun juga program pelatihan keterampilan yang ditargetkan untuk perempuan. Artikel ini meneliti preferensi endogen, terutama pembentukan atau formation preferensi yang berkaitan dengan gender. Beberapa literatur terkait, misalnya Bayman et al. Pada tahun 2009 yang mengambil topik kuota politik terhadap pembentukan preferensi tentang gender. Jadi, kuota politik untuk pemimpin atau anggota Dewan Desa perempuan. Jadi, intervensi yang dilakukan adalah untuk desa target itu diwajibkan selama 2 tahun untuk memiliki anggota Dewan Desa yang bergender perempuan. Lalu setelah 2 tahun yang wajib tersebut, yaitu tidak wajib untuk memiliki Dewan Desa perempuan, tetapi setelahnya terdapat peningkatan di mana perempuan ingin mengajukan diri sebagai Dewan Desa dan juga lebih berkemungkinan untuk terpilih menjadi Dewan Desa. Jadi intervensinya berhasil. Lalu yang kedua ada Jensen and Oster pada tahun 2009 juga, yaitu tentang TV kabel. Jadi setelah dikenalkan TV kabel di perempuan di desa di India, itu terdapat penurunan KDRT dan juga ada peningkatan otonomi perempuan di rumah tangga. Jadi dimungkinkan bahwa ada pengaruh budaya di luar budaya mereka yang lebih mendorong kesetaraan gender. Jadi terpapar dengan hal-hal yang menjunjung atau mendukung kesetaraan gender tersebut. Lalu yang ketiga, Porter and Serra pada tahun 2020, pengenalan role model mahasiswi ilmu ekonomi di universitas ke mahasiswi yang mengambil kelas ekonomi pengantar. Jadi targetnya di sini adalah mahasiswi yang mengambil kelas ekonomi pengantar, lalu mereka dikenalkan dengan role model mahasiswi ilmu ekonomi di universitas yang sama, yang berprestasi, dan hal tersebut ternyata meningkatkan kecenderungan bagi mahasiswi yang mengambil kelas ekonomi pengantar tadi untuk mengambil major di ilmu ekonomi. Berbeda dengan literatur di atas sebelumnya, artikel ini melakukan intervensi yang sengaja mengubah preferensi sehingga termasuk dalam literatur tentang persuasi. Misalnya yang berkaitan adalah Gupta et al. Pada tahun 2013 yang melakukan intervensi gabungan antara diskusi kesetaraan gender dan program ekonomi. Intervensi gabungan tersebut berhasil mengurangi tingkat IPV, yaitu Intimate Partner Violence atau KDRT. Selanjutnya ada penelitian dari Mos Rakusin et al. Pada tahun 2018 yang ingin mengurangi bias gender pada bidang STEM. Jadi ingin meningkatkan diversitas atau peran perempuan di bidang STEM. Dan intervensi ini cukup menarik, yaitu dengan memperlihatkan video yang di sini dinamakan VIDS, Video Interventions for Diversity in STEM. Hasilnya atau dampaknya itu berhasil dan berpengaruh cepat. Jadi efeknya itu immediately, serta hasilnya itu persisten atau terjaga selama jangka waktu yang lebih lama. Perbedaan atau keunikan artikel ini dibanding yang lainnya atau yang sebelumnya adalah yang pertama, mengubah preferensi partisipan sebagai tujuan utama. Jadi tujuan utamanya adalah mengubah preferensi atau di sini adalah attitudes. Jadi kalau sebelumnya itu lebih ke memberi human capital berupa skills atau perlakuan psikologis. Itu jadi bedanya seperti itu. Lalu yang kedua adalah berbeda dengan investasi terkait pemberdayaan perempuan lainnya, artikel ini mengikutsertakan
atau berfokus pada kedua gender, laki-laki dan perempuan. Jadi di literatur yang sebelumnya, fokusnya itu hanya pada perempuan. Jadi laki-laki ini tidak diikutsertakan, tapi di artikel ini keduanya sama-sama menjadi fokus. Lalu yang ketiga, yaitu studi ini dilakukan di Haryana, India, salah satu negara bagian di India yang memiliki indikator ketidaksetaraan gender yang tinggi. Jadi India ini merupakan negara yang memiliki ketidaksetaraan gender yang tinggi, tetapi Haryana ini adalah negara bagian di India yang memiliki ketidaksetaraan gender yang tinggi juga di antara negara bagian lainnya di India yang dapat dilihat dari statistik tingkat partisipasi angkatan kerja dan juga male split ratio yang lebih besar di laki-laki atau rasio laki-laki dan perempuannya itu lebih tinggi di laki-laki karena adanya selective abortion seperti itu. Untuk pertanyaan penelitian, jadi di sini hanya ada satu pertanyaan tetapi mencakup banyak outcomes, yaitu apa dan seberapa besar dampak intervensi terhadap, jadi ada dua outcomes, ada primary outcomes dan juga secondary outcomes. Primary outcomes terdiri dari gender attitudes, girls' aspirations, dan self-reported gender-related behavior. Untuk secondary outcomes ada persepsi terhadap norma sosial dan juga girls' self-esteem. Dari outcome tersebut dianalisis dalam dua jangka waktu, yaitu jangka pendek yang dilakukan 3,5 bulan setelah intervensi dan jangka menengah yaitu pada 2-2,5 tahun setelah intervensi. Untuk intervensinya sendiri, desain intervensinya dilakukan oleh Breakthrough, termasuk dalam desainnya itu dilakukan oleh Breakthrough atas persetujuan pemerintah negara bagian Haryana. Lalu intervensi berbentuk sesi di kelas reguler di hari sekolah biasa yang berdurasi 45 menit dan persuasi yang mengarah pada kesetaraan gender. Jadi berbentuk sesi seperti kelas biasa dan ada persuasi di situ. Lalu terdapat 27 sesi yang dilakukan selama 2,5 tahun. Jadi intervensi ini dilakukan cukup lama, yaitu 2,5 tahun, rutin, dan di total sebanyak 27 sesi. Dan intervensi ini dipimpin oleh 15 fasilitator Breakthrough dengan 13 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi di sini cukup menarik bahwa fasilitatornya sangat didominasi oleh laki-laki itu. Jadi meskipun fasilitatornya laki-laki, tetapi ingin menjunjung kesetaraan gender. Selanjutnya adalah kunjungan dilakukan sekali setiap 3 pekan. Jadi tidak terlalu sering, tapi seperti yang sudah disebutkan tadi cukup lama gitu, cukup lama sekitar 2,5 tahun. Dan targetnya itu terdiri atas 2 kohort, siswa kelas 7 dan siswa kelas 8, dan itu dihitung awalnya intervensi dilakukan. Jadi ketika mengumpulkan data itu masih siswa kelas 6 dan kelas 7, tetapi saat intervensi itu sudah kelas 7 dan kelas 8. Metode yang digunakan adalah RCT atau Randomized Control Trial. Di sini dilakukan survei baseline sebelum intervensi dan sebelum assignment kelompok pelakuan. Jadi survei baseline dilakukan sebelum adanya randomized assignment siapa yang menjadi kelompok treatment dan siapa yang menjadi kelompok kontrol. Lalu survei inline dilakukan sebanyak 2 kali karena ada 2 jangka waktu tadi. Untuk jangka pendek dilakukan 3,5 bulan setelah intervensi, dan untuk jangka menengah itu dilakukan 2-2,5 tahun setelah intervensi. Dan randomisasi ini dilakukan pada level sekolah. Jadi kelompok treatment dan kelompok kontrol itu adalah sekolah. Jadi sekolah treatment dan sekolah kontrol, bukan siswa. Untuk spesifikasi ekonometrikanya ada YIJ sama dengan beta 0 plus beta 1 treated J ditambah beta 2 Y0 IJ ditambah beta 3 XIJ ditambah EIJ. Jadi urut dari kiri, YIJ itu variable outcomes saat inline. Jadi bisa saat inline 1 atau inline 2 tergantung dengan analisisnya. Untuk siswa I di sekolah J. Untuk treated J ini adalah variabel biner atau variabel dummy yang bernilai 1 jika kelompok treatment dan bernilai 0 jika kelompok kontrol. YIJ 0 ini adalah baseline analog dari outcome
Jadi baseline ini digunakan di spesifikasi ini. Lalu XIJ itu adalah variable control lainnya, terutama grade gender dan district gender fixed effects. Jadi dilihat dari kelas berapa dan juga dari mana desanya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah error terms yang dikluster pada level sekolah sesuai dengan level randomisasi. Selanjutnya data. Datanya ini yang diambil adalah sekolah menengah negeri. Jadi sekolah menengah negeri di 4 distrik di Haryana. Jadi di Haryana diambil 4 distrik, yaitu Sonepat, Panipat, Rohtak, dan Jajar. Terdapat 607 sekolah menengah negeri yang menawarkan kelas 6-10. Jadi ini adalah persyaratan pertama, yaitu sekolah ini menawarkan kelas 6-10. Lalu di antara itu 346 memiliki setidaknya total 40 siswa di kelas 6 dan kelas 7. Jadi dari 607 tadi dipilih sekolah yang memiliki total siswa kelas 6 dan kelas 7-nya setidaknya 40 siswa. Dan di sini tinggal 346. Di kelas 6 dan 7 karena intervensi itu dilakukan di tahun depannya, jadi ketika sudah kelas 7 dan kelas 8. Lalu dari 346 tersebut diambil 314 sekolah yang menjadi sampel. Nah, itu dikurangi karena yang pertama mengeliminasi sekolah dengan jumlah siswa aktual di bawah 40. Jadi setelah diteliti kembali, ternyata ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya kelas 6 dan kelas 7-nya di bawah 40. Jadi dieliminasi. Lalu yang kedua, mengeliminasi sekolah yang berada di satu desa, sehingga satu sekolah per desa. Jadi untuk sekolah yang berada di satu desa, jika sekolahnya tersebut lebih dari satu, maka salah satu atau beberapa sekolah tersebut akan dieliminasi sehingga satu desa itu maksimal hanya memiliki satu sekolah di penelitian ini. Lalu dari 314 sekolah tersebut yang menjadi sampel, terdapat 59 sekolah yang hanya memiliki siswa perempuan, 40 sekolah yang hanya memiliki siswa laki-laki, dan 215 co-ed atau sekolah yang memiliki kedua siswa perempuan dan siswa laki-laki. Lalu diambil 150 sekolah sebagai kelompok treatment dan 164 sebagai kelompok kontrol. Ya, di sini adalah tabel baseline. Jadi ada beberapa variabel atau beberapa data yang diambil dari sampel. Di situ ada number of schools itu 149 dan 164 seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada urban tentang perkotaan atau pedesaan, lalu ada school is co-ed itu untuk membedakan mana sekolah yang memiliki kedua gender di siswanya, atau hanya laki-laki atau hanya perempuan, dan seterusnya. Itu tentang data pribadi siswanya. Jadi kesimpulannya di baseline survei ini menunjukkan similaritas karakteristik antar kelompok yang ditunjukkan dengan standardized diferensial yang tidak berbeda dengan 0 secara statistik. Maka dari itu, kelompok kontrol dapat menjadi kontrafaktual yang valid untuk kelompok treatment karena tidak memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan. Untuk hasilnya, yang pertama yang akan dibahas adalah jangka pendek atau short run, dan di jangka pendek yang pertama dibahas adalah primary outcomes. Jadi di primary outcomes ada gender attitudes, ada girls aspirations, dan self-reported gender related behavior. Yang pertama adalah gender attitudes. Di sini terlihat bahwa indeks kelompok pelakuan naik sebesar 0,18 poin persentase dibanding kelompok kontrol. Dan hasil ini positif dan signifikan dengan p-value yang kurang dari 0,01 atau 1%. Jadi artinya intervensi ini berhasil untuk meningkatkan atau memperbaiki gender attitudes. Di sini dalam bentuk indeks karena penilaiannya itu dilakukan dengan melihat respons dari pertanyaan-pertanyaan seperti survei. Dan hasil atau responsnya itu dihitung sedemikian rupa sehingga mendapatkan indeks yang bisa dibandingkan satu sama lain. Yang kedua adalah girls aspirations. Indeks kelompok pelakuan lebih tinggi hanya 0,03 standar deviasi.
Jadi meskipun ini hasilnya positif, tetapi tidak signifikan atau tidak berbeda dengan 0 secara statistik. Tetapi ini bukan suatu hal yang terlalu berarti karena memang aspirasi ini dinilai terlalu tinggi untuk dijadikan target dari intervensi karena aspirasi ini memuat aspirasi dari siswa perempuan atau siswi untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau ingin menikah di usia tertentu yang lebih tua dan seterusnya. Jadi ini merupakan keputusan yang dibentuk dalam jangka panjang sehingga intervensi ini memang dinilai belum bisa untuk mengubah hal itu. Yang ketiga atau yang terakhir untuk primary outcomes adalah self-reported gender-related behavior. Jadi indeks untuk behavior ini adalah hasil dari attitudes. Jadi sudah diperbaiki attitudes-nya, kemudian dilihat apakah attitudes ini bisa berubah menjadi behavior atau perilaku nyata. Dan yang dilihat di sini adalah indeks kelompok perlakuan atau kelompok treatment lebih tinggi 0,196 atau 0,2 standar deviasi. Hasil ini positif dan signifikan dengan p-value kurang dari 1%. Lalu di sini ada isu heterogeneous treatment effects pada dimensi gender. Di tabel ini terlihat sudah di-address heterogeneous-nya dan dilihat ada kolom girls dan boys secara terpisah. Dan di sini hanya pada outcomes gender attitudes dan juga self-reported behavior karena untuk girls aspirations hanya memengaruhi perempuan saja. Untuk outcomes attitudes atau gender attitudes, dampak pada laki-laki lebih besar dengan initial attitude yang berbeda. Jadi di sini yang untuk girls 0,161 dan untuk boys 0,204. Tetapi dilihat dari control group mean-nya, untuk perempuan ternyata memiliki initial attitude yang lebih tinggi daripada laki-laki. Tetapi meskipun efek dari laki-laki ini lebih besar, tetapi kedua efek ini sama-sama signifikan seperti itu. Untuk behavior, di sini juga lebih besar pada laki-laki, tetapi hal itu bisa dijelaskan, yaitu dengan melihat norma sosial yang ada. Jadi karena behavior ini adalah bentuk perilaku nyata, misalnya di paper ini dijelaskan salah satunya adalah dengan chores atau membantu kegiatan rumah tangga, misalnya dengan menyapu atau bersih-bersih rumah dan seterusnya. Jadi untuk girls, kasusnya adalah mengurangi bersih-bersih rumah misalnya, karena memang biasanya sudah tugasnya, tapi untuk menjunjung kesetaraan gender, perempuan ini dipersuasi untuk mengurangi kegiatan tersebut. Tapi untuk boys sebaliknya dipersuasi untuk lebih banyak melakukan bersih-bersih. Jadi karena boys ini lebih besar, artinya boys ini bisa lebih banyak membantu bersih-bersih, tetapi yang perempuan tidak bisa lebih sedikit bersih-bersih, seperti itu. Dan hal itu bisa dijelaskan dengan adanya norma sosial yang tentunya tidak mengizinkan anak perempuan atau remaja perempuan untuk mengurangi bersih-bersih rumahnya, seperti itu. Jadi sedangkan untuk siswa laki-laki atau remaja laki-laki ini lebih mudah untuk menerjemahkan attitude-nya ke behavior. Lalu secondary outcomes. Jadi short run sudah yang primary outcomes, sekarang yang secondary outcomes. Yang pertama adalah persepsi terhadap norma sosial. Di sini ada dua aspek, yaitu pendidikan dan juga pekerjaan. Seperti itu. Jadi di sini ada dua kolom besar. Yang kiri tentang pekerjaan, yang di kanan tentang pendidikan. Ada tiga pertanyaan di setiap aspeknya. Yang pertama adalah siswa setuju jika perempuan seharusnya diperbolehkan untuk bekerja, lalu siswa setuju bahwa komunitas atau masyarakat itu berpikir bahwa perempuan itu memang seharusnya diperbolehkan untuk bekerja, dan keduanya. Untuk pendidikan berarti bahwa perempuan itu diizinkan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ini adalah hasilnya. Jadi secondary outcomes tentang persepsi terhadap norma sosial. Pada aspek pekerjaan, siswa laki-laki itu cenderung lebih optimis atau progresif dalam memandang
bagaimana komunitas atau masyarakat bersikap terhadap perubahan norma sosial yang mengarah pada kesetaraan gender. Jadi laki-laki itu lebih yakin, karena tadi kan pertanyaannya, student agrees that community think that, dan seterusnya itu. Jadi ini adalah persepsi siswa terhadap bagaimana masyarakat akan menyikapi hal tersebut. Jadi di sini laki-laki cenderung lebih optimis. Untuk aspek pendidikan, laki-laki juga cenderung lebih optimis. Jadi hanya dua aspek yang berbeda, tetapi pola atau kasusnya itu mirip-mirip. Sebagian siswa merasa bahwa norma sosial akan menahan atau mengganggu mereka dalam menerapkan perubahan attitude menjadi behavior. Ini adalah kesimpulan dari diskusi yang sebelumnya. Lalu masih di Sotran, di secondary outcomes yang kedua adalah girl self-esteem. Di sini cukup singkat, jadi girl self-esteem untuk kelompok treatment itu naik sebesar 0,104 atau 0,1 standar deviasi. Jadi tidak terlalu besar, tetapi cukup signifikan. Sekarang jangka menengah atau medium run pada primary outcomes, yaitu gender attitude, girl expression, dan self-reported gender-related behavior. Yang pertama adalah gender attitudes. Jadi ini medium run ini bisa digunakan untuk melihat persistensi dampak dari short run. Dan di gender attitudes, dampaknya ini masih persisten dan signifikan sebesar 0,16 standar deviasi. Tadi sebelumnya adalah 0,18. Jadi masih cukup persisten hingga 2-2,5 tahun setelah intervensi. Untuk primary outcome yang kedua atau girl separation, ini masih sama-sama tidak signifikan seperti pada jangka pendek. Dan di medium run ini hasilnya negatif, tetapi meskipun negatif, tetap tidak signifikan, sehingga juga tidak berbeda dengan 0 sama seperti short run. Untuk self-reported gender-related behavior, dampaknya persisten, bahkan lebih besar daripada short run, mungkin karena siswa ini bisa lebih mengekspresikan attitude-nya menjadi behavior, karena sudah semakin lama waktunya, dan hasilnya juga positif dan signifikan. Untuk secondary outcomes, persepsi terhadap norma sosial, ini masih sama tadi pertanyaannya, dampak signifikannya tetap pada laki-laki, tetapi dampak pada aspek pendidikan di sini semakin memudar setelah 2-2,5 tahun intervensi dilakukan. Dan secondary outcomes yang terakhir yaitu girl self-esteem, dampaknya masih persisten pada 0,086 standar deviasi, jadi cukup menurun, tetapi masih marginally signifikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.